Jika ilmu pengetahuan dalam Islam bisa dicapai melalui 3 sumber atau alat, indera, akal budi, dan hati, maka dalam epistemologi barat, pengetahuan ilmiah hanya bisa diraih melalui indera dan akal. Penggunaan kedua alat ini sebagai sumber ilmu pengetahuan didahului konflik tajam ilmuwan barat selama kurang lebih 2 abad. Konflik tersebut tercermin dalam 2 aliran filsafat, yakni rasionalisme dan empirisme. Harun Hadiwijoyo, Sari Sejarah Filsafat Barat 2, halaman 33 hingga 39. Rasionalisme yang dipelopori René Descartes 1596 sampai 1650 berpandangan bahwa sumber pengetahuan yang dipandang memenuhi syarat ilmiah adalah akal budi. Akal merupakan satu-satunya sumber pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang diperoleh melalui akal tidak mungkin salah. Sementara itu, empirisme berpendapat bahwa sumber satu-satunya pengetahuan manusia adalah pengetahuan indrawi, yakni pengalaman yang terjadi melalui dan berkat bantuan panca indera. Dalam pandangan kaum empiris, panca indera memainkan peranan penting dibanding akal budi karena pertama, semua proposisi yang diucapkan manusia merupakan hasil laporan dari pengalaman. Kedua, manusia tidak memiliki konsep atau ide apapun tentang sesuatu kecuali yang didasarkan pada apa yang diperoleh dari pengalaman. Ketiga, akal budi hanya bisa berfungsi apabila memiliki acuan ke realitas atau pengalaman. Retaf dan Mikhael, Ilmu Pengetahuan, halaman 49-50. Konflik antara pendukung rasionalisme dan empirisme akhirnya bisa didamaikan oleh Immanuel Kant dengan melakukan sintesis terhadap keduanya, yang kemudian disebutkan dengan kritisisme atau rasionalisme kritis. Menurut Kant, terdapat 2 unsur penting yang ikut melahirkan pengetahuan manusia, yaitu panca indera dan akal budi. Semua pengetahuan manusia tentang dunia bersumber dari pengalaman indrawi, namun akal budi ikut menentukan bagaimana manusia menangkap fenomena di sekitarnya, karena dalam akal budi sudah ada kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan manusia menangkap dunia sebagaimana adanya. Kondisi-kondisi tersebut mirip dengan kacamata yang dipakai seseorang ketika melihat berbagai objek di sekitarnya. Kacamata itu sangat mempengaruhi pengetahuan orang tersebut tentang objek yang dilihat. Klasifikasi ilmu dalam Islam. Menurut Mulyadi, secara umum ilmu dalam Islam dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok yang meliputi metafisika menempati posisi tertinggi, disusul kemudian oleh matematika, dan terakhir ilmu-ilmu fisik. Melalui 3 kelompok ilmu tersebut lahirlah berbagai disiplin ilmu pengetahuan, misalnya dalam ilmu-ilmu metafisika, ontologi, teologi, kosmologi, angelologi, dan eskatologi. Dalam ilmu-ilmu matematika, geometri, aljabar, aritmatika, musik, dan trigonometri. Dan dalam ilmu-ilmu fisik, fisika, kimia, geologi, geografi, astronomi, dan optika. Mulyadi menebus batas, halaman 59. Dalam perkembangan berikutnya, Al-Ghazali membagi ilmu menjadi 2 bagian, ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, Ihya Ulum Al-Din, Juz 1, Beirut, Badawi Taba'ah, T.Th, halaman 14-15. Ilmu fardu ain adalah ilmu yang wajib dipelajari setiap muslim terkait dengan tata cara melakukan perbuatan wajib seperti ilmu tentang sholat, berpuasa, bersuci, dan sejenisnya. Sedangkan ilmu fardu kifayah adalah ilmu yang harus dikuasai demi tegaknya urusan dunia seperti ilmu kedokteran, astronomi, pertanian, dan sejenisnya. Dalam ilmu fardu kifayah tidak setiap muslim dituntut menguasainya. Yang penting setiap kawasan ada yang mewakili, maka kewajiban bagi yang lain menjadi gugur. Di samping pembagian di atas, Al-Ghazali dalam Ihya Ulum Al-Din pun membagi ilmu menjadi 2 kelompok, yaitu ilmu syariah dan ilmu ghair syariah. Semua ilmu syariah adalah terpuji dan terbagi 4 macam: pokok atau usul, cabang atau furuk, pengantar atau muqaddimah, dan pelengkap atau mutammimat. Sedangkan ilmu ghair syariah oleh Al-Ghazali dibagi 3, ilmu-ilmu yang terpuji atau al-ulum al-mahmudah, ilmu-ilmu yang diperbolehkan, al-ulum al-mubahah, dan ilmu-ilmu yang tercela, al-ulum al-mazmumah. Ilmu yang terpuji adalah ilmu-ilmu yang dibutuhkan dalam kehidupan umat manusia.
seperti kedokteran, pertanian, teknologi. Ilmu yang dibolehkan adalah ilmu-ilmu tentang kebudayaan seperti sejarah, sastra, dan puisi yang dapat membangkitkan keutamaan akhlak mulia. Sedangkan ilmu yang tercela adalah ilmu-ilmu yang dapat membahayakan pemiliknya atau orang lain seperti ilmu sihir, astrologi, dan beberapa cabang filsafat. Ibn Khaldun membagi ilmu pengetahuan menjadi dua kelompok, yaitu ilmu-ilmu nakliyah yang bersumber dari syara' dan ilmu-ilmu akliyah atau ilmu falsafah yang bersumber dari pemikiran. Nurholis Majid dalam Khazanah Intelektual Islam menyebut bahwa yang termasuk dalam kelompok ilmu-ilmu nakliyah adalah ilmu tafsir, ilmu qiraah, ilmu hadis, ilmu usul fikih, ilmu kalam, bahasa Arab, linguistik, gramatika, retorika, dan sastra. Sedangkan yang termasuk dalam ilmu-ilmu akliyah adalah ilmu mantik, ilmu alam, metafisika, dan ilmu instruktif, ilmu ukur, ilmu hitung, ilmu musik, dan ilmu astronomi. Al-Farabi mengelompokkan ilmu pengetahuan ke dalam 5 bagian, yaitu pertama, ilmu bahasa atau sastra, nahwu, sorof, dan lain-lain. Kedua, ilmu logika atau mencakup pengertian, manfaat, silogisme, dan sejenisnya. Ketiga, ilmu propadetis atau meliputi ilmu hitung, geometri, optika, astronomi, astrologi, musik, dan lain-lain. Keempat, ilmu fisika dan matematika. Kelima, ilmu sosial, ilmu hukum, dan ilmu kalam. Harun Nasution, ilmu rasional, gagasan dan pemikiran Prof. Dr. Harun Nasution. Bandung, Mizan, 1996, halaman 317. Ibn Butlan, wafat 1068 Masehi, menurut Az-Zumardi Azra dalam buku Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru, membuat klasifikasi ilmu menjadi 3 cabang besar: ilmu-ilmu keagamaan Islam, ilmu-ilmu filsafat dan ilmu-ilmu alam, dan ilmu-ilmu kesusastraan. Hubungan ketiga cabang ilmu ini digambarkannya sebagai segitiga. Sisi sebelah kanan adalah ilmu-ilmu agama, sisi sebelah kiri ilmu filsafat dan ilmu alam, sedangkan sisi sebelah bawah adalah kesusastraan. Konferensi Dunia tentang Pendidikan Islam II di Islamabad, Pakistan tahun 1980 merekomendasikan pengelompokan ilmu menjadi 2 macam, yaitu ilmu perennial atau abadi nakliyah dan ilmu acquired atau perolehan akliyah. Yang termasuk dalam kelompok ilmu perennial menurut Ashraf Ali adalah Al-Quran, meliputi qiraah, hifz, tafsir, sunnah, sirah, tauhid, usul fikih, bahasa Arab Al-Quran yang terdiri atas fonologi, sintaksis, dan semantik, dan ilmu-ilmu bantu meliputi metafisika Islam, perbandingan agama, dan kebudayaan Islam. Sedangkan yang termasuk dalam ilmu acquired adalah seni, meliputi seni dan arsitektur Islam, bahasa, sastra. Ilmu-ilmu intelektual atau studi sosial teoritis meliputi filsafat, pendidikan, ekonomi, ilmu politik, sejarah, peradaban Islam, geografi, sosiologi, linguistik, psikologi, dan antropologi. Ilmu-ilmu alam atau teoritis meliputi filsafat sains, matematika, statistik, fisika, kimia, ilmu-ilmu kehidupan, astronomi, ilmu ruang, dan sebagainya. Ilmu-ilmu terapan meliputi rekayasa dan teknologi, obat-obatan, dan sebagainya. Dan ilmu-ilmu praktik meliputi perdagangan, ilmu administrasi, ilmu perpustakaan, ilmu kerumah tanggaan, ilmu komunikasi. Klasifikasi ilmu-ilmu keislaman yang dilakukan para ilmuwan muslim di atas mempertegas bahwa cakupan ilmu dalam Islam sangat luas, meliputi urusan duniawi dan ukhrawi. Adapun yang menjadi batasan ilmu dalam Islam adalah bahwa pengembangan ilmu harus dalam bingkai tauhid, dalam kerangka pengabdian kepada Allah dan untuk kemaslahatan umat manusia. Dengan demikian, ilmu bukan sekedar ilmu, tapi ilmu untuk diamalkan, dan ilmu bukan tujuan, melainkan sekedar sarana untuk mengabdi kepada Allah dan kemaslahatan umat. Perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Dalam perspektif sejarah, perkembangan ilmu-ilmu keislaman mengalami pasang surut. Suatu ketika mencapai puncak kejayaan dan di saat yang lain mengalami kemunduran. Kajian berikut akan menjelaskan fenomena tersebut serta faktor-faktor yang mempengaruhi. Masa keemasan. Harun Nasution membagi sejarah politik dunia Islam ke dalam 3 periode, yaitu periode klasik 650 sampai 1250 Masehi, periode pertengahan
1250 sampai 1800 Masehi dan periode modern 1800 hingga sekarang. Baca lebih lanjut dalam Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan. Dari ketiga periode tersebut yang dikenal sebagai masa keemasan Islam adalah periode klasik, yang diantara lain ditandai dengan etos keilmuan yang sangat tinggi, yang ditunjukkan dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan di berbagai bidang kehidupan. Akselerasi perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam sangat tampak setelah masuknya gelombang Helenisme, melalui gerakan penerjemahan ilmu-ilmu pengetahuan Yunani ke dalam bahasa Arab, yang dipelopori Khalifah Harun al-Rasyid 768 hingga 809 Masehi, dan mencapai puncaknya pada masa Khalifah Al-Makmum 813 hingga 833 Masehi. Ketika itu beliau mengirim utusan ke kerajaan Romawi di Eropa untuk membeli sejumlah manuskrip untuk kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Harun Nasution, Falsafah dan Mistisisme dalam Islam, Jakarta, Bulan Bintang 1973, halaman 11. Sejak itu para ulama mulai berkenalan dan menelaah secara mendalam pemikiran-pemikiran ilmuwan Yunani seperti Pythagoras 530 sampai 495 SM, Plato 425 sampai 347 SM, Aristoteles 388 sampai 322 SM, Aristarchus 310 sampai 230 SM, Euclides 330 sampai 260 SM, Claudius Ptolemeus 87 sampai 168 Masehi, dan lain-lain. S.I. Poera di Sastra, Sumbangan Islam kepada Ilmu dan Peradaban Modern. Tidak lama kemudian muncullah di kalangan umat Islam para filosof dan ilmuwan yang ahli dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Sekadar menyebut contoh, dalam bidang kedokteran muncul Ar-Razi tahun 866 sampai 909 Masehi, Ibnu Sina wafat 926 Masehi, Ibn Zuhr 1091 sampai 1162 Masehi, Ibn Rushd wafat 1198 Masehi, dan Al-Zahrawi wafat 1013 Masehi. Dalam bidang filsafat terdapat nama Al-Kindi 801 sampai 862 Masehi, Al-Farabi 870 sampai 950 Masehi, Al-Ghazali 1058 sampai 1111 Masehi, dan Ibn Rushd wafat 1198 Masehi. Dalam bidang ilmu pasti dan ilmu pengetahuan alam muncul nama Al-Khwarizmi 780 sampai 850 Masehi, Al-Farghani abad ke-9, An-Nairazi wafat 922 Masehi, Abu Kamil abad ke-10, Ibrahim Sinan wafat 946 Masehi, Al-Biruni 973 sampai 1051 Masehi, Al-Khujandi lahir 1000 Masehi, Al-Hayyani 1045 sampai 1123 Masehi, dan Nasiruddin Al-Tusi 1200 sampai 1274 Masehi. Poera di Sastra, Sumbangan Islam kepada Ilmu dan Peradaban Modern. Perkembangan dalam bidang hukum ilmu ditandai dengan lahirnya 4 imam mazhab. Abu Hanifah wafat 767 Masehi, Anas ibn Malik wafat 795 Masehi, Muhammad ibn Idris al-Syafi'i wafat 819 Masehi, dan Ahmad ibn Hambal wafat 855 Masehi. Dalam bidang hadis muncul sejumlah ulama hadis termuka seperti Bukhari wafat 870 Masehi, Muslim wafat 875 Masehi, Ibn Majah wafat 886 Masehi, Abu Dawud wafat 886 Masehi, Al-Tirmizi wafat 892 Masehi, dan An-Anasi wafat 916 Masehi. Dalam bidang teologi muncul ulama semacam Abu Al-Huzail Al-Allaf, Ibrahim Al-Nazam, Abu Al-Hasan Al-Ash'ari, dan Abu Mansur Al-Maturidi.
Menurut Harun Nasution, berlangsungnya penerjemahan ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani oleh umat Islam bersifat selektif dan kreatif. Yang diterjemahkan adalah filsafat dan ilmu-ilmu yang memberikan kemaslahan bagi umat seperti kedokteran, pertanian, astronomi, ilmu bumi, ilmu ukur, dan ilmu bangunan. Sedangkan sastra Yunani ditinggalkan karena banyak berbau takhayul dan sirik, dan ilmu-ilmu terjemahan tersebut tidak diterima begitu saja atau taken for granted, melainkan dikembangkan dan diislamkan mengingat pertumbuhan ilmu-ilmu Yunani kuno bersifat sekuler. Menurut Nurholis Majid, dalam kaki langit peradaban Islam, perkembangan ilmu dalam Islam sangat berbeda dengan yang berkembang di Yunani. Bahkan menurut Max Van Daimon, ahli sejarah peradaban Yahudi dan Arab, peradaban Islam jauh meninggalkan peradaban Yunani. Daimon, sebagaimana dikutip Nurholis Majid, memberikan ilustrasi dalam hal ilmu pengetahuan bangsa Arab Muslim jauh meninggalkan bangsa Yunani. Peradaban Yunani itu dalam esensinya adalah ibarat sebuah kebun subur yang penuh dengan bunga-bunga indah namun tidak banyak berbuah. Peradaban Yunani itu adalah suatu peradaban yang kaya dalam filsafat dan sastra, tetapi miskin dan teknik dan teknologi. Karena itu merupakan suatu usaha bersejarah dari bangsa Arab dan Yunani Islamik yang terpengaruh oleh peradaban Islam, bahwa mereka mendobrak jalan buntu ilmu pengetahuan Yunani itu. Dengan merintis jalan ilmu pengetahuan baru, menemukan konsep nol, tanda minus, bilangan-bilangan irasional, dan meletakkan dasar-dasar ilmu kimia baru, yaitu ide-ide yang meratakan jalan ke dunia ilmu pengetahuan modern melalui pemikiran kaum intelektual Eropa pasca Renaissance. Nurholis Majid, Kaki Langit Peradaban Islam. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan di era klasik setidaknya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pertama, etos keilmuan umat Islam yang sangat tinggi. Etos ini ditopang ajaran Islam yang memberikan perhatian istimewa terhadap ilmuwan dan aktivitas ilmiah. Kedua, Islam merupakan agama rasional yang memberi porsi besar terhadap akal. Nasution, Islam Rasional halaman 7. Semangat rasional tersebut semakin menemukan momentumnya setelah umat Islam bersentuhan dengan filsafat Yunani klasik yang juga rasional. Ahmad Malik Fajar, Reorientasi Pendidikan Islam, Jakarta, Fajar Dunia, 1990 halaman 100. Ketiga, berkembangnya ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam klasik adalah sebagai dampak dari kewajiban umat Islam dalam memahami alam raya ciptaan Allah. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa alam raya diciptakan untuk kepentingan manusia. Untuk itu, alam dibuat lebih rendah, musakhar, dari manusia sehingga terbuka, dipelajari, dikaji, dan diteliti kandungannya. Keempat, perkembangan ilmu pengetahuan di era klasik juga ditopang kebijakan politik para khalifah yang menyediakan fasilitas dan sarana memadai bagi para ilmuwan untuk melakukan penelitian dan pengembangan ilmu. Masa kemunduran. Menurut Nurholis Majid, momentum kemunduran umat Islam dalam bidang pemikiran dan pengembangan ilmu terutama disebabkan oleh kritik Al-Ghazali 1058 sampai 1111 Masehi melalui tahafud al-falasifahnya terhadap para filosof yang dinilainya telah menyimpang jauh dari ajaran Islam. Karena setelah itu walaupun masih muncul beberapa pemikiran muslim seperti Ibn Rushd, Ibn Taimiyah, Ibn Khaldun, Mulad Sadr, Ahmad Sirhindi, dan Syah Waliullah, pada umumnya para ahli menyatakan bahwa dunia pemikiran Islam setelah Al-Ghazali tidak lagi semarak dan gegap gempita seperti sebelumnya. Majid, Kaki Langit Peradaban halaman 6. Al-Ghazali sesungguhnya bukan seseorang yang anti filsafat. Bahkan ia termasuk ke dalam deretan filosof muslim terkenal. Ia menulis Tafahud al-Falasifah, Kekacauan para Filosof. Sebenarnya bertujuan untuk menghidupkan kembali kajian keagamaan yang menurutnya telah terjadi banyak penyimpangan akibat ulah sebagian filosof, khususnya Al-Farabi dan Ibn Sina, yang berdampak pada semakin menjamurnya semangat pemikiran bebas yang membuat orang meninggalkan ibadah. Oleh karena itu, dalam karyanya yang lain, ia menulis karya monumental yang diberi judul Ihya Ulum al-Din, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama dan penyelesaian yang ditawarkan Al-Ghazali menurut Nurholis Majid. Begitu hebatnya sehingga memukau dunia intelektual Islam dan membuat seolah-olah terbius tak sadarkan diri.
Menurut Nurholis Majid, yang menjadi penyebab kemunduran umat Islam adalah pertama, penyelesaian oleh Al-Ghazali mengenai problema di atas meskipun ternyata tidak sempurna, namun komprehensif dan sangat memuaskan. Kedua, ilmu kalam Asy'ari dengan konsep Al-Kasb Equation yang cenderung lebih dekat kepada paham Jabariyah yang dianut dan didukung Al-Ghazali juga sangat memuaskan dan telah berhasil menimbulkan ekuilibrium sosial yang tiada taranya. Ketiga, keruntuhan Baghdad oleh bangsa Mongol amat traumatis dan membuat umat Islam tidak lagi sanggup bangkit konon sampai sekarang. Keempat, berpindahnya sentra-sentra kegiatan ilmiah dari dunia Islam ke Eropa, di mana kegiatan itu mendapatkan momentumnya yang baru dan melahirkan kebangkitan kembali atau Renaissance Barat dengan akibat sampingan, tapi langsung, penyerbuan mereka ke dunia Islam dan kekalahan dunia Islam itu. Kelima, ada juga yang berteori bahwa umat Islam setelah mendominasi dunia selama sekitar 8 abad mengalami rasa puas diri, komplasensi, dan menjadi tidak kreatif. Sedangkan Harun Nasution dalam Islam rasional memperkirakan penyebab mundurnya tradisi ilmiah dalam Islam disebabkan oleh pertama, adanya dominasi tasawuf dalam kehidupan umat Islam yang cenderung mengutamakan daya rasa yang berpusat di kalbu dan meremehkan daya nalar yang terdapat dalam akal. Dalam hal ini, Al-Ghazali melalui Ihya Ulum Ad-Din memiliki peran besar dalam menebarkan gerakan tasawuf di dunia Islam. Kedua, teologi Asy'ariyah yang banyak dianut umat Islam Sunni. Teologi Asy'ari memberikan kedudukan lemah terhadap akal, sehingga menyebabkan umat Islam tidak kreatif. Surutnya, gerakan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam Islam dapat dilihat dari sejumlah kondisi berikut. Pertama, etos keilmuan menjadi redup, pintu ijtihad menjadi tertutup, sebaliknya gerakan taklid mulai menjamur. Akibatnya perkembangan ilmu menjadi stagnan, karya ulama klasik dipandang sebagai sesuatu yang final dan tidak boleh disentuh kecuali sekadar dibaca, dipahami, dan dipraktikkan. Kedua, ilmu agama Islam dimaknai secara sempit dan terbatas. Muncul pemilahan ilmu agama dan ilmu umum, sesuatu yang tidak pernah terjadi di era klasik. Ilmu agama dibatasi hanya pada ilmu-ilmu ukhrawi seperti ilmu kalam, fikih, tafsir, hadis, dan tasawuf. Sedangkan ilmu-ilmu duniawi seperti kedokteran, pertanian, kimia, fisika disebut ilmu umum. Umat Islam lebih tertarik mempelajari ilmu agama ketimbang ilmu umum karena ilmu yang disebut terakhir dipandang sebagai ilmu sekuler. Padahal untuk mengarungi hidup di dunia dibutuhkan penguasaan ilmu-ilmu duniawi. Kasus dikotomi ilmu secara lebih jelas dapat dilihat pada kasus di Indonesia. Negara dengan penduduk muslim terbesar di Indonesia, dalam tataran praktis penyelenggaraan pendidikan di Indonesia sangat nampak dikotomis. Seperti penggunaan istilah pendidikan umum, pendidikan agama, sekolah, madrasah, departemen agama, departemen pendidikan agama berada di bawah naungan departemen agama, dan pendidikan umum di bawah naungan departemen pendidikan. Dikotomi juga terlihat pada pembidangan ilmu-ilmu keislaman yang dibuat departemen agama berdasarkan keputusan Menteri Agama nomor 110/1982 tanggal 14 Desember 1982 yang dilanjutnya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan di PTAI, Perguruan Tinggi Agama Islam. Dalam keputusan tersebut, ilmu dalam Islam terbagi menjadi 8 kelompok, yaitu 1. Kelompok Al-Quran Al-Hadis meliputi Ulumul Quran dan Ulumul Hadis. Kedua, kelompok pemikiran dalam Islam meliputi ilmu kalam dan filsafat. 3. Kelompok fikih dan peranata sosial meliputi fikih, usul fikih, ilmu falak. 4. Kelompok sejarah dan kebudayaan Islam meliputi sejarah Islam dan peradaban Islam. 5. Kelompok bahasa meliputi bahasa Arab, sastra Arab, bahasa, dan sastra dunia Islam lainnya. Keenam, kelompok pendidikan Islam meliputi pendidikan dan pengajaran Islam, ilmu jiwa agama. 7. Kelompok dakwah Islam meliputi dakwah Islam perbandingan agama. Dan kedelapan, kelompok perkembangan pemikiran modern di dunia Islam meliputi pemikiran modern di dunia Islam, Islam dalam disiplin ilmu dan teknologi. Upaya mengejar ketertinggalan adalah sangat wajar apabila sejumlah ilmuwan Muslim gelisah melihat fenomena merosot etos keilmuan umat Islam dan dominasi Barat dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Kegelisahan tersebut diwujudkan dengan
kampanye gerakan kebangkitan Islam melalui sejumlah gagasan dan aksi. Antara lain melalui upaya mempertemukan kembali ilmu dan agama, yang dikenal dengan konsep Islamisasi sains. Istilah tersebut dikenalkan pertama kali oleh Ismail Raji Al-Faruqi ketika pada tahun 1982 menerbitkan buku berjudul Islamization of Knowledge, General Principles and Work Plan. Istilah lain yang memiliki substansi sama dengan Islamisasi sains adalah dewesternisasi pengetahuan yang dikenalkan Muhammad Naqib Al-Atas, desekularisasi sains atau naturalisasi ilmu, momentum untuk menumbuhkan etos keilmuan umat Islam yang sampai kini masih sangat rendah menurut Azyumardi Azra. Fenomena ini terjadi di hampir setiap negara muslim. Dalam kasus yang hampir sama dengan ciri-ciri lemahnya masyarakat ilmiah, kurang integralnya kebijaksanaan sains nasional, tidak memadainya anggaran penelitian ilmiah, kurangnya kesadaran di kalangan sektor ekonomi tentang pentingnya penelitian ilmiah, kurang memadainya fasilitas perpustakaan, dokumentasi, dan pusat informasi. Ilmuwan muslim terisolasi dalam kancah global dan adanya birokrasi restriksi dan kurangnya insentif akibat hampir seluruh aspek kehidupan duniawi, umat Islam sampai kini benar-benar tertinggal jauh dari Barat. Maka gagasan sejumlah intelektual muslim termasuk Islamisasi sains oleh Profesor Dr. Ir.H.A.M. Saifuddin atau yang dalam buku ini disebut integrasi ilmu dan Islam untuk mempertemukan kembali ilmu dan agama menjadi sangat penting karena beberapa hal. Pertama, untuk merespon dampak negatif perkembangan ilmu dan teknologi modern, khususnya terhadap umat Islam seperti berkembangnya paham materialisme, nihilisme, hedonisme, individualisme, konsumerisme, rusaknya tatanan keluarga, pergaulan bebas, dan semakin jauhnya dari etika moral dan agama. Kedua, menghapus persepsi yang salah bahwa ilmu pengetahuan berangkat dari asumsi bahwa objek ilmu hanya terfokus pada objek-objek fisik yang bisa diindra. Asumsi ini sepenuhnya ala barat untuk menolak realitas metafisik seperti adanya Tuhan, malaikat, surga, neraka, dan semisalnya. Pada akhirnya penulis berkesimpulan bahwa modernisasi adalah rasionalitas yang tidak perlu dihindari. Umat Islam harus masuk ke dalam lapangan iptek. Kesiapan untuk itu perlu dimulai dengan kesamaan langkah. 1. Para intelektual, cendekia, muslim, dan kalangan kampus perlu tampil di depan dalam upaya menghidupkan kembali etos keilmuan dan tradisi ilmiah sebagaimana pernah dialami di era klasik, termasuk menghasilkan riset-riset, penemuan-penemuan, mengantisipasi disrupsi, sekaligus mengarahkan atmosfer sains agar diakrabi calon-calon generasi pelanjut. 2. Penting juga bagi para ilmuwan muslim untuk mengharmonisasi langkah dengan para agamawan dari lingkungan kampus maupun agamawan tradisional agar tumbuh kesepakatan-kesepakatan narasi dakwah dengan semangat proses yang mencerahkan umat. 3. Para agamawan kita terlalu banyak berkutat dengan narasi dakwah, larangan yang akhirnya membangun persepsi agama melarang kemajuan dan umat Islam agar minggir dari lapangan iptek dan kemajuan zaman. 4. Para agamawan dan lembaga-lembaga keagamaan perlu mengawal modernisasi dan iptek dengan narasi-narasi yang mencerahkan. Ada banyak sekali ayat-ayat sains yang selama ini terpendam, tidak terangkat ke hadapan umat. 5. Para agamawan dan lembaga-lembaga keagamaan perlu menyikapi bahwa modernisasi bukan berarti westernisasi yang jadi dirinya mengikat diri dengan sekularisme. Modernisasi adalah sunatullah dan merupakan kompetensi umat Islam sebagai khalifah. 6. Para cendekia muslim bersama para agamawan saat ini ditantang untuk menghadirkan metode yang paripurna dalam mengintegrasikan ilmu dengan Islam dalam dunia pendidikan. Gagasan untuk mengintegrasikan ilmu dan agama menjadi sangat penting untuk merespon dan mengarahkan perkembangan ilmu dan teknologi modern ke peradaban yang bermartabat untuk kesejahteraan umat manusia. Pendekatan integratif dan inovatif. Pendekatan yang ditawarkan dalam uraian ini adalah sebuah pendekatan integratif melalui penggunaan konsep-konsep yang bersumber dari petunjuk ajaran agama. Langkah ini didasarkan pertimbangan bahwa ajaran Islam yang kita yakini cukup mengandung petunjuk tentang berbagai fenomena kehidupan. Dengan berpegang pada pedoman ajaran agama bukan saja tuntutan konsistensi
Sikap hidup beragama telah terpenuhi, tetapi juga sekaligus menjamin arah pemecahan masalah yang benar. Dalam keseluruhan gejala hidup kemasyarakatan, kita melihat pendidikan hanyalah merupakan salah satu jenis gejala yang timbul secara universal. Pernyataan ini setidak-tidaknya mengimplikasikan dua hal. Pertama, bahwa pendidikan sebagai suatu gejala kehidupan tidak dilepaskan keterkaitannya dengan gejala kehidupan sosial yang lain. Hubungan timbal balik, saling bergantung dan saling menentukan, merupakan kenyataan prinsip yang tak dapat diingkari. Kedua, menyangkut kemungkinan untuk membuat perbandingan antar sistem kebudayaan dari berbagai sistem sosial masyarakat, baik secara lokal, nasional, regional, maupun internasional dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam hal yang terakhir ini, kecenderungan untuk terlalu terbuka pada sistem pendidikan Barat sebagai tolok ukur kemajuan, sebagaimana telah disinggung di muka, perlu dikoreksi kembali, mengingat sumbangannya terhadap timbulnya permasalahan yang kini dihadapi dalam sistem pendidikan kita. Kita saksikan misalnya sebagai akibat pengaruh sistem pendidikan Barat yang cenderung sekuler. Sistem pendidikan agama kita menjadi terpecah dalam 3 bentuk, yakni sistem pesantren, sistem madrasah, dan sistem sekolah atau PT Islam, yang masing-masing memiliki orientasi yang tidak saling memadu. Sistem pesantren berorientasi kepada tujuan institusionalnya, antara lain terciptanya ahli ilmu agama. Sistem madrasah bergeser orientasinya ke penguasaan ilmu-ilmu umum sebagai tujuan sekundernya atau tujuan minornya, dan akhirnya berkembang menjadi sekolah Islam atau PT Islam yang tujuan institusional primernya adalah penguasaan ilmu-ilmu umum, sedangkan agama menjadi tujuan sekunder. Jikalau kita berpikir dalam konteks kehidupan sosial secara keseluruhan, maka memandang, merancang, dan menyusun sistem pendidikan serta menemukan kunci-kunci permasalahan yang menimpanya pun mesti pula kita pikirkan dalam hubungan saling keterkaitan antara sistem pendidikan dan sistem-sistem lain yang ada dan relevan. Kita merasa perlu dalam hal ini untuk menyinggung suatu kecenderungan umum yang tampak dalam cara kita memandang persoalan kemasyarakatan dengan mengkambing hitamkan semua penyebab permasalahan, seolah-olah cara itu hanya pada soal pengelolaan pendidikan yang kurang beres, secara sadar maupun tidak. Kita sering beranggapan bahwa seolah-olah semua permasalahan akan selesai dan dapat diselesaikan di ruang kelas. Betapapun piciknya, cara pandang seperti itu setidak-tidaknya justru menyiratkan pengakuan bahwa pendidikan memang memegang peran penting, kalaupun tidak kunci, dari berbagai permasalahan kemasyarakatan yang timbul. Kita tidak ingkar akan peran pokok pendidikan, tetapi kita pun perlu realistis dalam memandang keterbatasan perannya, sehubungan dengan sistem-sistem lain yang berpengaruh, dengan membuang cara pikir yang cenderung menyederhanakan persoalan tersebut. Hendaklah kita mulai berpikir untuk menemukan kunci permasalahan pendidikan, tidak hanya dalam bidang pendidikan saja, tetapi kalau perlu menjelajah ke semua bidang kehidupan yang lain. Tidak berlebihan kiranya apabila kita pun merasa perlu berwaspada terhadap sisa-sisa anggapan yang memandang peran agama dan peran pendidikan agama secara negatif. Ungkapan semacam ini timbul karena pengaruh aliran filsafat yang memandang agama sebagai sesuatu yang pada saatnya kelak akan kehilangan peran atau maknanya, karena tidak relevan lagi dengan kehidupan praktis. Dengan anggapan seperti ini, pendidikan agama pun perlu dikurangi perannya untuk memperkecil atau menghilangkan ketidakpraktisan bila mana pembangunan yang harus dicapai. Kewaspadaan yang kita maksudkan dalam hubungan ini adalah agar kita pun maklum bahwa persoalan pendidikan yang kita hadapi tidak hanya bersumber dari dalam sistem pendidikan agama, tetapi tidak mustahil berasal dari kesenjangan-kesenjangan tertentu dari pihak luar. Oleh karena itu, pengenalan secermat-cermatnya akan situasi dan kondisi medan merupakan kebutuhan yang tak kalah pentingnya bagi keberhasilan sistem pendidikan yang kita terapkan. Sementara itu, jika kita tilik lebih mendalam, pendidikan sesungguhnya merupakan kesatuan dari 4 proses yang dapat kita sebut sebagai unsur pokok yang melekat, yakni proses pengenalan hakikat hidup, asal, tujuan, dan nilai-nilainya. 2. Proses keterpaduan anasir kehidupan dengan kepribadian. 3. Proses perkembangan daya-daya manusiawi. 4. Proses pengelolaan sumber daya untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan praktis dalam ruang, waktu, dan bobot kehidupan.
Dalam proses pendidikan, proses pengenalan hakikat, asal, tujuan, dan nilai-nilai kehidupan mencakup pengetahuan medan kehidupan, masukan teknologi atau metodologi, pengembangan dan proporsionalisasi wawasan, konsistensi tujuan, sarana teknik, kurikulum, dan silabus. Yang kedua, proses keterpaduan anasir kehidupan dan kepribadian mencakup pengetahuan medan kehidupan, masukan teknologi atau metodologi, pengembangan dan proporsionalisasi wawasan, konsistensi tujuan, sarana, teknik, kurikulum, dan silabus. Yang ketiga, proses pengembangan daya-daya manusiawi. Ini juga mencakup pengetahuan medan kehidupan, masukan teknologi atau metodologi, pengembangan dan proporsionalisasi wawasan, konsistensi tujuan, sarana, teknik, kurikulum, dan silabus. Yang keempat, proses pengelolaan sumber daya untuk kebutuhan praktis mencakup pengetahuan medan kehidupan, masukan teknologi atau metodologi, pengembangan dan proporsionalisasi wawasan, konsistensi tujuan, sarana, teknik, kurikulum, dan silabus. Di lain pihak, kita pun melihat 4 faktor yang dapat mendinamisasikan proses pendidikan, yakni 1. Pengetahuan tentang medan kehidupan, 2. Masukan teknologi atau metodologi, 3. Pengembangan dan proporsionalisasi wawasan, 4. Konsistensi tujuan, sarana, teknik, kurikulum, dan silabus. Jika kita petakan keempat unsur dan 4 faktor tersebut dalam suatu bagan, maka akan kita dapati titik-titik perpotongan dari hubungan masing-masing unsur dan faktor yang dapat memberi petunjuk kepada kita bagi penemuan hal-hal strategis untuk pengelolaan sistem pendidikan.